Good afternoon, my dear father, sister, brother, uncle, auntie, all family and friends. Today is Tuesday, March on 18th, Tuesday in ordinary time. Before Mass, I read the Mass intention. From Madam Madeline's family in Kuching, Pohel business, study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Win Lung. Andrew Ling Julung, and Sel Ling Julung, and Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk Auntie Regina Ho, Auntie Elizabeth Ho di Kuching, Auntie Sylvia, Asriaser, Priscilla, Campbell, Drexel Christian, Crescencia di Serian, Sarawak. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefan Lee, Michelle di Twensi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani beserta anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk kesehatan Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Dan juga untuk kesembuhan Ibu Gloria Dorothea. Dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk kesehatan, kesejahteraan dan berkat usaha. Untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Dan juga untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mas Mustika. Untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk keluarga Ibu Tres, untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya beserta keluarganya. Dan juga untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernandi Lim. Dan juga untuk keluarga Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta. Untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Idariani Serkasius Ionme di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Dan juga untuk Ibu Monica Winnie dan keluarga di Damo, Surabaya. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Dan juga untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Pada hari ini tanggal 8 bulan 8 2024 peringatan 20 tahun meninggalnya Uncle Francis Shaw, meninggal tanggal 8 bulan 8 2004, genap 20 tahun. Kita berdoa untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan dan istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronila Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong yang meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak,
Bung Wati Chong Micin di Jakarta, Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita juga berdoa untuk kesehatan kesejahteraan dari keluarga Ibu Maria Areni Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya Andi Widodo, Elena Widodo Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya Perintilan Mikael di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Hari ini juga adalah peringatan Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Para murid menyampaikan Mesias duniawi dan mereka akan menduduki jabatan penting. Tetapi Yesus mau mengabdikan diri sepenuhnya tanpa pamrih, dan hal yang sama akan diminta dari para murid. Sesudah kebangkitan barulah mereka paham dan melakukannya. Itulah perjanjian baru dan kekal yang ditulis dalam hati manusia. Berkat itu kita memperoleh pengampunan dosa dan pengetahuan tentang Tuhan. Marilah kita mempersiapkan batin kita, memeriksa batin kita sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mendoakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Sekali lagi kita persembahkan untuk Uncle Francis Ho yang meninggal 20 tahun yang lalu di Kuching, untuk kedamaian, ketenangan, dan istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Allah Bapa Raja Maha Mulia, tanamkanlah kiranya nama-Mu di dalam hati kami, dan semoga segala yang kami lakukan ditandai perjanjian-Mu. Semoga Engkau berkenan mendekati kami melalui sesama, dan persatukanlah kami dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah sabda Tuhan. Sungguh aku akan datang, saatnya aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan mengikat perjanjian baru bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah sabda Tuhan, aku akan menaruh Tauratku
dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Allah, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakar, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam takkan Kau pandang hina ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan Allah maut takkan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku akan berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan Allah maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang para murid memberitahu siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada para murid bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak para tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama dari kitab Yeremia, sekalipun umat mengingkari janji, namun Yeremia menggambarkan perjanjian baru di kemudian hari. Tuhan tetap setia, hukum akan diukir dalam hati manusia,
Dan dengan demikian orang dapat patuh setia dalam batin, mereka akan diberi hati yang baru. Di dalam bacaan Injil, Yesus menanyai para murid bagaimana pendapat mereka tentang dirinya. Petrus yang menjawab, "Engkaulah Kristus Putra Allah yang hidup." Tetapi ketika diberi penjelasan, malahan tidak menangkap dan tidak rela, sebab ia hanya memikirkan kemanusiaan saja. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga untuk berdoa untuk Martin yang sedang sakit supaya Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Dan juga Engkau selamatkan Uncle Francisco yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 20 tahun yang lalu. Kita persembahkan sujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kasih setia, teguhkanlah kiranya kami dalam perjanjian-Mu berkat roti anggur ini, lambang putra manusia, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan suatu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga akan hamba-Mu Uncle Francis yang telah Engkau panggil 20 tahun yang lalu ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi serupa dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tundukkan kepada saya
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, tuluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, Maha Luhur, kami bersyukur karena Engkau ikut sertakan menuntun kami memasuki kerajaan-Mu di bawah pimpinan putra-Mu sendiri. Semoga seluruh gereja selalu menghormati sabdanya dan memuliakan namanya yang agung, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, atau orang yang mohon doa dalam perayaan Ekaristi, selalu limpah berkat perlindungan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.